Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Eh, Perkenalkan, saya Ahmad Zakri, SOSMSI yang diberikan tugas untuk melaksanakan atau berdiskusi dengan Bapak Ibu terkait dengan agenda 3. Ya. Sebagai perkenalan awal, saya bertugas di BKD Provinsi Sumatera Barat dengan untuk memudahkan komunikasi kita. Nomor HP saya 0811 660 3896. Kemudian dengan email ahmadzakir76@gmail.com. Mudah-mudahan Bapak Ibu dalam waktu depan ini kita bisa berdiskusi lebih banyak, karena saya yakin dan percaya bahwa Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu adalah orang-orang terpilih yang mengikuti iklan ini dalam rangka meningkatkan kompetensi diri kita, dalam rangka meningkatkan pelayanan yang kita berikan dimanapun kita bertugas. Oleh karena itu tentu kita berharap Bapak Ibu kita bisa bersama-sama memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk saling mengisi, berdiskusi, dan rangka sama-sama meningkatkan kompetensi kita. Baik Bapak Ibu, itu sebagai pengantar. Jadi kita akan membahas agenda ketiga, yaitu terkait dengan manajemen strategis. Agenda ketiga ini merupakan akumulasi dari agenda 1, agenda 2. Barangkali Bapak Ibu masih ingat agenda 1 apa, agenda 1 kita apa, agenda 2 kita apa. Nah, barangkali saya minta bantu nanti kepada salah seorang peserta untuk bisa menyampaikan secara singkat apa yang menyangkut dengan agenda 1 dan apa yang menyangkut dengan agenda 2. Ya. Terima kasih. Kita lanjutkan. Jadi agenda 2 ini kita akan membahas salah satu topik, yaitu terkait dengan manajemen sektor publik. Di mana manajemen sektor publik ini kita harapkan setelah mengikuti pelajaran ini diharapkan kita mampu untuk merumuskan strategi organisasi sektor publik, di mana strategi sektor publik merupakan satu hal sangat penting bagi kita di tengah tuntutan masyarakat untuk mengharapkan pelayanan yang lebih baik. Oleh karena itu kita harus meneruskan strategi ini secara baik. Ini yang kita harapkan. Nanti sebagai indikator hasil belajar, kita harapkan Bapak Ibu nanti bisa menjelaskan apa itu konsep manajemen strategis sektor publik, kemudian mampu melakukan analisis lingkungan strategis, dan mampu mempraktekkan teknik penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah. Adapun pokok pembahasan kita dalam waktu ke depan yang akan kita diskusikan adalah manajemen strategis sektor publik, kemudian bagaimana penyusunan rencana strategis pada instansi pemerintah. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, barangkali kita lanjut ya untuk membahas terkait dengan konsep manajemen strategis. Saya kira ini merupakan bagian dari aktivitas kita sehari-hari, dan ini Bapak Ibu semua barangkali lebih paham bagaimana konsep manajemen strategis. Oleh karena itu kami berharap nanti dalam diskusi Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman empirik Bapak Ibu dalam rangka mengelola pelayanan kepada pemerintahan dan mereka menerapkan konsep manajemen strategis ini ke depan. Ya. Jadi konsep manajemen strategis itu antara lain adalah manajemen strategis sebagai sebuah pendekatan unik dan berharga yang diperoleh dengan melakukan serangkaian kegiatan. Jadi kalau kita melihat referensi yang disampaikan oleh William F. Glutz, beliau menyampaikan bahwa manajemen strategis sebagai keputusan yang mengarah pada perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Ya. Jadi Bapak Ibu, manajemen strategis itu bagaimana kita menganalisis lingkungan kita sehingga kita bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai perumusan strategi untuk mencapai tujuan. Nah, barangkali Bapak Ibu ada yang punya pengalaman bagaimana dengan pelaksanaan manajemen strategi selama ini di tempat Ibu bekerja. Nah, silakan, barangkali ada yang ingin berbagi pengalaman kepada kita bersama, kita persilakan. Ya. Kemudian menurut Fred R. David, manajemen strategis itu sebagai sebuah seni dan ilmu perumusan, penerapan, evaluasi, dan keputusan strategis untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, di tengah tuntutan sekarang dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka tentu kita juga harus mampu merumuskan strategi yang tepat sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan apa yang menjadi harapan publik kepada kita. Nah, bagaimana kita melakukan bagaimana manajemen strategi pada sektor publik? Tentu bagaimana kita melakukan pemetaan atau analisis situasi.
Jadi Bapak Ibu, ini merupakan hal yang penting. Sebelum kita merumuskan strategi, maka kita harus mampu untuk melakukan pemetaan, analisis situasi kita. Jadi yang pertama, analisis situasi internal. Tentu kita harus memahami, memetakan bagaimana kekuatan organisasi kita. Ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Sehingga dengan kita mengenal apa yang menjadi kekuatan organisasi kita, kelemahan kita, dan itu merupakan bagian yang harus menjadi perhatian kita dalam menyusun strategi tersebut. Yang kedua, pemetaan kelemahan organisasi kita. Nah, begitu juga, jadi kita paham apa yang menjadi kekuatan kita, dan kita juga paham apa yang menjadi kelemahan organisasi kita. Selanjutnya yang juga diperlukan adalah pemetaan pertanyaan seputar visi dan misi. Jadi Bapak Ibu, visi dan misi yang sudah dirumuskan organisasi kita, itu harus kita pahami secara bersama. Dan kita harus memetakan bagaimana cara kita mencapai visi dan misi tersebut. Dan visi dan misi ini tentu harus dipahami oleh seluruh unit organisasi kita. Nah, kemudian yang keempat adalah bagaimana kita pemetaan pesaing potensial, pemetaan kapasitas internal organisasi termasuk program kerja, SDM, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya, fisik dan citra organisasi. Nah, ini merupakan hal yang penting ya. Bagaimana kita memahami pemetaan kapasitas internal organisasi kita termasuk program kerja, SDM, manajemen dan kepemimpinan, sumber daya fisik dan citra organisasi. Kemudian juga kita diperlukan untuk bagaimana kita memahami kondisi eksternal kita. Nah, bagaimana kita pemetaan kekuatan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum. Ya, Bapak Ibu, dalam kita bekerja, kita tidak bisa lepas dari pengaruh eksternal kita. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan pemetaan apa menjadi kekuatan aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan dan hukum. Kemudian yang kedua, pemetaan pemilik sumber daya. Nah, ini sangat perlu Bapak Ibu. Sumber daya ini yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang kita ambil, ini harus ada pemetaan secara jelas sesuai dengan tupoksi organisasi kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana pemetaan pesaing potensial, pemangku kepentingan serta kekuatan penting yang mempengaruhi persaingan dan kolaborasi tersebut. Nah, ini merupakan hal-hal faktor eksternal yang akan mempengaruhi, yang perlu menjadi perhatian bagi kita dalam pemetaan analisis situasi. Nah, barangkali Bapak Ibu bisa berbagi pengalaman terkait dengan apa yang sudah Bapak Ibu lakukan di unit kerja Bapak Ibu semua terkait dengan pemetaan potensi, pemetaan analisis situasi internal dan eksternal di tempat kita bekerja. Contoh-contoh analisis yang sering digunakan Bapak Ibu antara lain adalah SWOT, 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 SWOT. Nah, saya kira ini sudah merupakan hal yang sudah kita pahami bersama, karena kami yakin Bapak Ibu sebagai pejabat eselon 2 atau yang mengikuti PKN 2 ini adalah orang-orang yang tentu sudah punya pengalaman yang sangat luas dalam berbagai hal dan juga sudah sangat biasa menggunakan analisis-analisis ini. Tetapi ini sebagai refreshing saja bagi kita, barangkali kita mengulang sedikit terkait dengan analisis-analisis yang diperlukan itu. Nah, antara lain SWOT ini bagaimana kita memetakan kekuatan kita, strength, kemudian kelemahan kita, weakness, kesempatan, opportunities, dan ancaman atau threats. Nah, ini yang barangkali perlu untuk kita pahami. Kemudian yang kedua yang sering juga digunakan adalah SWOT ya. Terkait dengan analisis internal dan eksternal ya, ada future, ada present, ada strength, ada opportunity, ada aspiration, dan ada result. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu setelah kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, masing-masing Bapak Ibu nanti bisa melakukan atau membuat analisis di tempat Bapak Ibu bekerja. Baik, terserah Bapak Ibu akan bisa menggunakan analisis SWOT, SWOT atau SCOP. Nah, silakan mana yang lebih Bapak Ibu familiar dengan analisis tersebut, sehingga nanti kita berharap dengan pengalaman-pengalaman tersebut ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita bersama dan mereka menyusun manajemen strategis tadi. Nah, itu barangkali Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian kita lanjut kepada sesi terakhir sebelum kita merumuskan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Maka barangkali kalau ada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan atau saran sebagai diskusi kepada kita
kita persilakan. Ya. Baik, Bapak Ibu, barangkali demikian ya pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan tadi semakin membuat kita paham dengan konsep manajemen strategis yang akan kita implementasikan di tempat kita bekerja. Nah, ke depan Bapak Ibu, kita berharap masing-masing Bapak Ibu nanti akan membuat semacam tugas nanti terkait dengan analisis strategis yang bisa Bapak Ibu gunakan di tempat Bapak Ibu bekerja semua. Ya. Barangkali demikian pertemuan kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita semua. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.